Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Himaksi telah hadir kali ini untuk teman-teman yang rindu untuk menonton dan mendengar Himaksi Podcast. Kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, and share video di channel YouTube kami. Di podcast kali ini kita akan membahas seputaran tentang ketimpangan ekonomi, dengan tema mengatasi ketimpangan ekonomi dari dampak teknologi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, perkenalkan nama saya Riani Lembang Sambara sebagai host yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Dan tamu podcast kita kali ini yaitu alumni dari Himaksi sendiri, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibos periode 2007-2008. Yang saya sebut namanya Bapak Hasan Basri. Terima kasih. Beliau merupakan CEO founder miliarder properti Indonesia. Halo Bapak, apa kabar? Baik sekali. Ya, luar biasa. Sesuai tema kita pada kali ini yaitu mengatasi ketimpangan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketimpangan ekonomi terus meningkat menjadi permasalahan besar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang seperti yang kita ketahui sekarang bahwasannya Indonesia sekarang berada di posisi kedua, Bapak. Teman-teman mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi itu? Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Pada dasarnya gini, ketimpangan ekonomi terjadi ketika misalnya yang kaya itu semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya terjadi inflasi secara besar-besaran, maka sadar atau tidak, problem utamanya adalah ketika misalnya nilai mata uang itu turun, maka daya beli masyarakat itu akan berkurang. Misalnya yang lalu kemampuan belinya itu di angka 50.000 udah dapat misalnya 5 kg beras. Ketika hari ini cuma beli 50.000 itu hanya bisa dapat 3 kg. Nah, itu terjadi degradasi penurunan daya beli. Iya, Bapak. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa sih yang membuat teknologi sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi? Nah, sekarang kan Bapak kita itu berada di era 4.0. Seharusnya kan kita semakin meningkat, tapi ini semakin menurun. Sebenarnya berbicara meningkat dengan menurun itu tergantung sudut pandang penilaian ya. Karena pada dasarnya Indonesia ini hampir dikata sangat diuntungkan dengan adanya bonus demografi. Kenapa? Berbicara tingkat pertumbuhan penduduk, ya kita termasuk kategori negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini nyaris 40% itu kemajuan teknologi dilakukan oleh Gen X, Gen Y dengan Gen Z, ya. Artinya milenial dengan Gen Z ini mereka adalah pelaku. Misalnya nih, hari ini teman-teman di kampus, ya kalau 10 tahun lalu atau beberapa tahun lalu itu untuk ke kampus mesti pakai angkot, mesti pakai apa gitu. Nah, sekarang lebih banyak langsung order di handphone aja. Nah, kalau yang lalu 10 tahun lalu mungkin untuk orang naik taksi itu mesti telepon dulu, terus tunggu di depan jalan, taksinya baru datang ya. Sekarang enggak. Bahkan mau makan sekalipun di dalam kamar baring-baring udah bisa datang sendiri makanannya ya. Nah, itu bagian dari dampak teknologi itu sendiri. Ya. Bagaimana mengatasi kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin? Nah, kita berlanjut pada jawaban yang sebelumnya bahwa hari ini itu peran Gen Z itu sangat besar, ya. Kenapa? Karena mereka yang lebih banyak melek teknologi. Kenapa saya bilang begitu? Karena nyaris kalau di kalangan baby boomers atau kita bicara orang tuanya mereka nih. Orang tuanya siapa namanya tadi? Ani. Ani, orang tuanya Ani nih
belum tentu punya Instagram. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu juga dia lihat Shopee misalnya, pakai aplikasi Gojek, Grab dan sebagainya. Paling ketika misalnya dia butuh sesuatu, paling minta tolongnya ke Ani. Iya. Nah itu perangnya generasi sekarang adalah bagaimana mengambil peran. Artinya gini, kalau tadi bahasanya mengatasi ketimpangan ekonomi, pada dasarnya justru kalau dari sudut pandang kami adalah bagaimana Gen Z ini mengambil peran menjadi pelaku, gitu. Bukan hanya sebagai konsumtif, bukan hanya sebagai konsumen. Dalam arti seperti ini, jangan terlena dengan banyaknya aplikasi yang kemudian hanya memanjakan gitu. Tapi paling tidak ambil peran di dalamnya. Misalnya nih, kita bicara marketplace, kita bicara platform tentang Shopee misalnya dan sebagainya. Paling tidak Gen Z ini itu mesti ngambil peran dalam arti gini, jangan hanya jadi konsumen tapi jadi pelaku juga. Kalau ibarat kata ya, kita bahasa sederhananya gini, kalau yang lalu itu usaha konvensional, sekarang ada digital, percepatan itu lebih bagus, lebih cepat dan hanya bisa lebih dikuasai oleh Gen Z. Ya, generasinya Ani, generasinya teman-teman hari ini itu nyaris unstoppable kalau menurut kami ya. Kenapa? Karena beberapa dari generasi Z itu kadang dari sudut pandang orang tuanya nggak tahu kerjanya apa, nggak harus ngantor tiap hari tapi bisa dapat penghasilan banyak. Iya. Nah itu ada beberapa ya, segelintir. Maksud saya gini, kalau misalnya dari teman-teman Gen Z ini melek bisa ngelihat peluang itu, paling tidak terlibat di dalamnya. Ya, kalau di Milpro sendiri kan kita aplikasi berbasis teknologi juga untuk penyewaan ya. Jadi pada dasarnya beberapa member yang terlibat di Milpro bahkan di awal itu hanya modalnya beberapa juta, akhirnya setelah gabung dapat penghasilan, jalankan bisnisnya, dia di rumah, di daerah atau di mana itu tetap bisa menghasilkan. Ada yang mau sewa kamar bisa dapat penghasilan dari situ. Nah, kita bicara sederhananya aja kayak gini nih. Yang hari ini yang masih hype itu kan ibarat kata orang bilang kayak selebgram. Nah, porsi jadi selebgram pun itu kan nggak dibangun 1-2 hari. Pastinya mereka juga ngerintis dari awal. Kurang lebih mungkin 6 bulan sampai setahun ya, tergantung spesifiknya kemana. Misalnya ke kuliner, ke fashion, ke apa. Paling tidak mereka nggak jadi konsumen saja, tapi mereka juga dapat income dari situ. Ya. Jadi kalau saran saya, dari saya sudut pandang pribadi adalah generasi sekarang mesti lebih kepada bangun kesadaran bahwa kalau kita nggak ngambil peran di sini, gimana mengatasi kesenjangan sosial ini. Karena yakin dan percaya, Ani pasang aja 5 handphone di rumah di depan orang tuanya, belum tentu juga orang tuanya mau pencet-mencet. Iya. Kalau Ani sendiri ya disimpankan handphone aja nggak sampai 5 menit udah bisa bla 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 kan. Jadi kalau bicara ketimpangan, harusnya ya generasi sekarang punya revolusi atau resolusi dalam arti punya gebrakan bahwa kami ada loh, kami punya bisa menghasilkan dari teknologi, bukan hanya sebatas dari konsumen. Ya, menanggapi dari pendapat Bapak tadi, saya ingin menanggapi sedikit, Pak. Terus di era sekarang juga bukan cuma Gen Z yang bisa mendapatkan penghasilan dari teknologi, tapi ada juga Gen Z yang selalu bergantung pada teknologi itu sendiri. Jadi pada saat teknologi ini tidak ada, Gen Z juga keterbatasannya sampai di situ, jadi ngestak di situ, Kak. Nah, pertanyaan saya, itu cara mengatasinya seperti apa? Kembali kayak gini, kembali ke personal. Biasanya karakter ya, kalau pribadinya memang
tingkat kreativitasnya tinggi, server down aja dia udah bisa tahu. Oh ini solusi, ini problem, ini solusi ini. Jadi setiap masalah jangan terpaku di situ. Biasanya dari satu masalah pasti ada solusinya. Dari sisi teknologi sekalipun, ketika terjadi problem harusnya itu jadi upgrade gitu. Bukan down, malah bukan larut dengan keterpurukan. Misalnya kalau kayak tadi Gensi tiba-tiba nggak dapat sinyal, tiba-tiba nggak dapat jaringan internet, udah pusing, stres dan lain-lain. Ya harusnya ada solusi lain yang dia bisa timbulkan, misalnya jadi offline gitu. Ya, bagaimana membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, kampus dan masyarakat sipil dalam mengatasi ketimpangan ekonomi? Oke. Pemerintah ya. Kita bicara pemerintah pada dasarnya kayak gini, teman-teman. Mesti dipahami bahwa teknologi ini nyaris ya. Kita bicara raksasa media sosial hari ini itu masih dipegang sama Facebook. Ya. Facebook kemudian mengakuisisi Instagram, kemudian mengakuisisi WhatsApp, ya. Jadinya seluruh building corporate itu semua masih terputar di area situ. Pada dasarnya kayak gini nih. Pemerintah harusnya itu lebih banyak support dalam hal infrastruktur. Minimal misalnya akses internet ke semua pelosok desa, itu yang pertama. Yang kedua, percepatan ya. Kalau kita bicara kecepatan teknologi, hari ini mungkin di sini masih 4G. Ya, tapi kita bicara misalnya Jakarta udah 5G. Singapura udah 7G misalnya ya. Jadinya ketika misalnya kita searching, kita mau upload, kita mau apa, maka yang terjadi adalah nge-lag-nya itu atau loadingnya, pemerintah pada dasarnya di situ punya peran. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar atau tidak, itu tadi saya bilang bahwa teknologi ini punya visi sebenarnya adalah merubah batasan negara. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ibarat kata nih Mark Zuckerberg, dia di Amerika, tapi seluruh dunia itu pakai produknya dia. Dia nggak ibaratnya nggak harus lihat ini Indonesia, ini Malaysia, ini Singapura, enggak. Dia negara manapun itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, porsi pemerintah ya selain misalnya membuat infrastruktur tadi, harusnya ya ini kalau dari kami ini sudut pandangnya adalah bagaimana memfasilitasi nih ruang-ruang tersendiri untuk pelaku-pelaku usaha ataupun misalnya para teman-teman Gensi, para teman-teman mahasiswa bisa terlibat atau misalnya bisa upgrade skill, memanfaatkan teknologi. Jangan hanya sebatas ibaratnya dari beberapa tahun yang lalu penetapan anggaran, penghabisan anggaran dan lain-lain ya, tapi dampaknya sangat kecil terhadap teknologi ini ya. Kalaupun misalnya mereka udah mulai masuk di ranah digitalisasi, pada dasarnya gini, digitalisasi yang kalau menurut kami ya pada dasarnya memang kadang SDM juga mesti di-upgrade. Ya. Karena digitalisasinya udah jalan, tapi ketika di lapangan justru SDM kita beberapa kali kadang menemui, oh ini by system loh, udah bisa dicek di handphone loh, tapi tetap lagi dipersulit, mesti bawa berkas ini dan lain-lain seperti itu. Ya, menurut Bapak sendiri strategi atau kebijakan apa yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh teknologi? Oke. Mungkin ya, kalau bicara saran, kalau dari saya pribadi, ketika bicara kebijakan, maka percepatan ekonomi itu terjadi ketika pemerintah misalnya nih melakukan perombakan secara besar-besaran, atau misalnya bukan hanya sebatas perombakan, tapi bicara tentang upgrade SDM secara besar-besaran. Dalam arti infrastruktur tetap jalan, tapi lebih kepada fokus bagaimana pengembangan SDM.
pengembangan SDM misalnya nih, hampir semua kampus misalnya dalam seminggu itu harus ada 1 hari khusus untuk mahasiswa jadi pelaku dari teknologi. Bukan hanya misalnya sebagai konsumen, tapi mereka silahkan berkreasi. Udah disiapin ruang podcast misalnya kayak gini, atau udah disiapin library digital dan sebagainya. Ya itu silahkan berkreasi, atau misalnya disiapin ruang UMKM misalnya. Silahkan. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana peran kampus dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi? Oke. Nah, kita bicara peran kampus. Ya. Itu tadi. Itu mesti sinergi misalnya dengan pemerintah. Tapi ketika misalnya kampus punya inovasi, kalau menurut saya ya, kalau yang lalu di zaman kuliah tuh masih kita bicara input, proses, output gitu. Iya kan? Di sistem informasi apa gitu kan. Pada dasarnya kalau sekarang nih nyaris ya kita bukan menampilkan teori tapi lebih ke aplikatif kalau saya. Pada dasarnya justru sekarang itu menjadi momentum, jangan sampai mahasiswa hari ini tuh udah disuplai dengan banyaknya peralatan yang mempermudah. Misalnya anggaplah kayak macam diskusi, tidak harus lagi cetak makalah, tapi tinggal langsung share di proyektor, share di handphonenya teman-teman, udah bisa langsung lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lagi harus numpuk sekian buku untuk referensi, tinggal googling udah. Nah, pada dasarnya kami berharapnya gini, kampus ini itu tadi lebih dominan ke aplikasinya. Dalam arti gini, bukan hanya sebatas teori, tapi mengharapkan itu 70% mahasiswa, apalagi teman-teman mahasiswa ekonomi nih, ya belum tentu ya alumni akuntansi semua keluar tuh masuk jadi finance, jadi accounting dan lain-lain, tapi lebih kepada ini generalnya ekonomi nih. Apa peluang yang bisa diciptakan di luar? Kalau versi saya adalah apa yang bisa diciptakan. Jangan following, jangan tapi ikut. Ya, karena kondisi sekarang tuh tingkat masyarakat ya, sorry ya, maksud saya entahkah misalnya beberapa mahasiswa juga masih ikut-ikutan FOMO gitu kan, lihat sesuatu yang viral ikut juga, lihat sesuatu yang ini, atau kita tidak bicara mahasiswa misalnya yang masyarakat yang secara SDM misalnya masih standar, ya pastinya lebih banyak hanya sebatas menonton gitu, followers. Tapi kalau misalnya dari tataran mahasiswa, paling tidak jadi pelopor gitu. Apa yang kau bisa ciptakan, apa yang kau bisa hasilkan, kayak gitu. Kalau saya sih, ya mungkin bisa request aja paling macam kampus buat event tahunan mahasiswa, challenge mahasiswa untuk digital, apa yang bisa dilakukan, ya itu juga bisa jadi motivasi untuk mahasiswa yang lain. Atau misalnya ya di secara internal aja fakultas ekonomi nih, ekonomi aja nih buat challenge-nya, apa reward-nya, apa misalnya event tahunan, misalnya ekonomi award digital gitu. Ya siapa pelaku usaha di tataran mahasiswa, ya kasih reward dong, kasih apresiasi dong. Ya, di situ juga teman-teman dari fakultas ekonomi atau dari kampus lain bisa belajar dan bisa mendapatkan pengalaman dari kampus. Nah, kalaupun misalnya untuk memulai ya dari hal kecil aja, mulai aja dulu dari ekonomi, iya kan, dari internal, ya bisa terfilter nantinya siapa yang bakalan ikut, siapa yang bisa punya potensi, dan itu juga bisa jadi sebuah prestasi bagi kampus dalam arti meningkatkan pelaku usaha UMKM ya. Jadinya orang akan termotivasi untuk kuliah di Unibos. Wah, di sana bukan hanya teori loh, tapi lebih langsung ke prakteknya. Oh, langsung bisa jadi pengusaha bisnis digital gitu. Itu akan keren sekali. Ya, itu bakalan salah satu cara Universitas Boswa untuk menarik mahasiswa masuk di kampus ini. Ya, apa sih pentingnya inklusi digital dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang disebutkan? Pada dasarnya gini,
penyertaan atau inklusi digital itu sangat penting ya. Kenapa? Tahu kenapa dinosaurus punah? Karena dia nggak mampu beradaptasi. Jadi manusia hari ini ketika misalnya belum mampu bertransformasi dari bisnis yang konvensional ikut berkolaborasi dengan bisnis digital, itu akan punah. Sadar atau tidak? Karena pada prinsipnya hari ini bukan lagi yang besar melawan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Ya. Jadi teman-teman yang ibaratnya tanpa modal sekalipun itu jangan pernah berkecil hati. Selagi ada gadget, selagi ada wifi atau apa, itu pada dasarnya bisa. Semua bisa dilakukan dengan teknologi ya, nyaris. Ya, ini pertanyaan terakhir. Sejauh ini program apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan? Kalau bicara pemerintah, saya bukan orang pemerintah ya. Ya, yang paling menonjol, tapi Pak. dari sisi kami pelaku digital, yang pertama tuh merasa cukup terbantu juga ya. Dalam arti gini, ya kita bayar pajak juga sebenarnya, itu juga kembali ke kita. Ya. Minimal misalnya dalam hal teknologi, itu jangkauan teknologi misalnya udah sampai ke tiap-tiap rumah ya. Kita bicara beberapa penyedia layanan internet. Ya, itu nyaris setiap rumah sudah berlangganan. Yang pertama, yang kedua, hampir dikata pemerintah ini tidak membatasi ya para pelaku UMKM yang kemudian ingin beraktualisasi atau ingin mengiklankan atau ingin jualan di secara digital. Bahkan mereka support. Hanya saja mungkin ya sampai menyeluruh belum sampai ke bawah untuk penyadarannya bahwa dari bisnis konvensional yang dulunya toko mesti ada ruko pinggir jalan, eye catching dan sebagainya, kalau sekarang nggak harus seperti itu. Orang dalam lorong, dalam gang itu ketika misalnya dia bisa ngiklan, dia bisa apa, dia bisa segmentasi pasarnya terarah, maka pembeli yang akan datangi. Bahkan ya kita bicara lebih sederhananya adalah misalnya Ani nih mau beli sesuatu, pasti lebih banyak lihat di handphone dulu. Yeah. Nggak lagi mesti keliling Makassar cari toko apa gitu. Iya kan? Bahkan bisa saja tanpa keluar rumah pun itu yang dipesan udah datang dengan sendirinya. Ya, jadi kedepannya itu tadi bahwa teman-teman Gen Z ini mesti banyak ambil peran, jangan hanya sebagai konsumen. Ya, itu kalau dari saya. Ya, pintar-pintarlah menggunakan teknologi. Ya, luar biasa sekali tanggapan dan pendapat mengenai cara mengatasi dampak akibat teknologi. Nah, apa sih? Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk teman-teman yang ada di rumah. Pesan atau motivasi dari Bapak? Kalau saya kembali lagi selalu mengulang-ulang kata jangan hanya jadi konsumen ya. Karena pada dasarnya gini, teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni, bahkan teman-teman pelajar yang kemudian menonton podcast ini, itu tadi, jangan hanya jadi konsumen. Di dalam dunia digital itu uang banyak sekali teman-teman ya. Belakangan ini mulai lagi kripto, mulai lagi banyak investasi, tapi mesti lebih jeli ya. Tapi kalau lebih sederhana misalnya bangun branding, karena di digital itu ada 3. Ada personal branding, ada product branding, ada corporate branding. Jadi ketika misalnya seseorang itu dikenal karena personal brandingnya, maka itu akan menjadi arahnya ke selebgram gitu. Tapi ketika misalnya produk dikenal karena brandingnya, maka itu akan jadi sesuatu yang orang ketika di pasaran langsung konvensional, misalnya masuk di minimarket, udah langsung lihat produknya, oh ya, dia langsung reminder. Nah, kalau berbicara corporate branding, ya pasti ada beberapa misalnya corporate
perusahaan-perusahaan nasional yang secara sadar atau tidak kita akan merasa, oh iya, kalau pakai produk ini prestisenya juga naik, kualitas produk ini pasti bagus. Nah, itu berbicara produk branding. Ya. Ayo jadi pelaku, teman-teman. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Hasan Basri yang sudah menemani saya dalam podcast kali ini.